teman-teman semuanya, jadi di sini saya yang bertugas untuk memberitahukan bagaimana cara mendownload dan mengoperasikan aplikasi video sinematografi. Nah, sebelumnya kita harus mendownload dulu ya, harus punya aplikasinya dulu. Nah, kalau kita cari di Google Play ini bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iPhone, kita bisa aja di sini ketik aplikasi edit video. Nah, seperti ini. Di sini tuh banyak banget gitu pilihannya, mulai dari KineMaster yang sudah sangat viral atau sangat terbiasa digunakan. Kemudian ada Filmora juga. Tapi di sini saya lebih menggunakan InShoot. Teman-teman tinggal ketik InShoot saja. Nah, karena saya sudah mendownloadnya di hari-hari lalu dan sudah sangat terbiasa, sangat mengandalkan aplikasi ini, jadi saya tinggal membukanya saja. Untuk teman-teman yang belum download, boleh download aplikasi InShoot ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fiturnya. Kita masuk ke aplikasi InShoot tersebut. Nah, di halaman depan aplikasi InShoot ini itu menyediakan 3 menu utama, yaitu yang pertama adalah video. Ini untuk kita membuat video. Yang berwarna hijau ini yang bertuliskan baru ketika kita mau membuat video baru, dan yang di bawahnya ini adalah video-video hasil editan kita. Kemudian foto, untuk mengedit foto. Nah, di sini juga banyak fiturnya. Kemudian di sini kolase, untuk membuat kolase atau foto yang dijadikan satu bingkai itu loh teman-teman, pasti tahu kan ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk mengatur InShoot ini. Ada bahasa, tag, tempat penyimpanannya mau diletakkan di mana, seperti itu. Kemudian yang di sini ada gambar mahkota raja, itu adalah InShoot Pro. Nah, kalau teman-teman mau berlangganan InShoot Pro bisa di sini. Tapi kalau kita mau pakai yang gratis itu sudah bagus sebenarnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, karena kita lebih berfokus pada video, jadi di InShoot ini akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang ada di videonya. Masuk dulu ya. Ini kita harus pilih videonya dulu. Jadi ini saya pilih, saya tadi sudah membuatnya video. Kemudian bisa kita gabungkan dengan foto loh teman-teman. Nah, kita gabungkan seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi tuh di, nah gini, ketika sudah dipilih yang tepat, kita pilihlah tanda centang hijau. Nah, seperti ini. Ini videonya yang sudah saya buat. Nah, ini gambar-gambarnya, oke. Saya akan menjelaskan fiturnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang pertama itu ada kanvas. Kanvas ini gunanya untuk mengatur ukuran video. Jadi, ini itu ukuran asli. Kemudian untuk Instagram post, kemudian ada Instagram TV, ada YouTube, TikTok, dan di sini ukuran-ukuran yang dengan rasio atau angka, jadi kita bisa menentukannya. Kita pilih YouTube karena nanti jatuhnya video ini mau diupload di YouTube misalkan. Kemudian musik, untuk menambahkan musik di track ini tuh sudah disediakan di fitur ini tuh sudah disediakan musik-musik dari aplikasi InShoot itu sendiri. Musiknya banyak banget dan kita tinggal milih aja. Dan di sini kita harus seperti ini. Tuh, banyak lagi yang lainnya. Jadi teman-teman tinggal milih aja, tapi harus mencoba terlebih dahulu biar tahu musiknya. Nah, untuk musik saya ini kita berasal dari musik di galeri atau di handphone kita sendiri. Jadi contoh ini juga bisa dicoba dulu misalkan. Nah, gitu ya. Nah, kalau efek ini untuk memberikan efek pada video, contohnya seperti efek tertawa. Nah, seperti itu. Kemudian nah, seperti itu kan biasanya di video-video YouTube editan atau video apa itu kan pasti ada itu ada efek-efeknya gitu, bisa ditambahkan. Kemudian ekstrak video ini tuh kita mengekstrak audio dari video yang sudah ada di handphone kita gitu. Oke, kita lanjut untuk efeknya sendiri gitu. Nah, untuk merekam itu adalah kita merekam dengan suara kita sendiri. Seperti itu tadi. Jadi itu kita merekam dengan suara kita sendiri. Contohnya seperti ini. Hai teman-teman. Kita coba ya. Hai teman-teman.
Nah gitu, karena sebenarnya di videonya ini sudah ada suaranya, jadi jatuhnya nanti tabrakan. Nah ini untuk mengisi suara gambar atau video-video yang diam itu, biasanya seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang stiker, ini stiker dan teks itu jadi satu. Kita buka ya stiker. Nah ini tuh isinya stiker-stiker seperti ini nih. Tapi kita juga bisa mendownload dari InShotnya sendiri. Banyak banget tuh kayak gini. Kayak gini. Banyak sih ini. Ada juga ini yang kayak vlog nih. Yang estetik gimana gitu kan ya. Nah gitu. Nah untuk teksnya sendiri ini ya untuk tulisan. Misalkan aku Novia. Nah bisa di warna apa. Di sini juga ada modelnya mau gimana warnanya, kemudian mau font apa, banyak banget fontnya gitu teman-teman. Untuk filter, nah ini kita sebagai manusia-manusia milenial selalu mengandalkan filter nih. Nah ini mau di filter gimana nih maunya videonya kayak gini. Nah kalau tulisan filternya itu hitam putih nih di bawahnya itu gratis, bisa digunakan kapanpun. Tapi kalau yang biru putih, jingga putih, ungu putih, hijau putih ini untuk pro, jadi kita harus membayar nih, contohnya kayak gini nih gitu. Efeknya pun seperti itu, ada efek seperti ini, seperti ini, banyak banget sama yang berwarna hitam putih itu gratis. Yang lainnya adalah untuk pro. Nah kalau adjust ini itu untuk kita mengatur filternya, tapi kita mengatur sendiri, jadi kontrasnya, kemudian saturasinya kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya kita ke prapotong. Prapotong ini gunanya untuk memotong video berdasarkan durasinya. Split pun juga seperti itu. Nah tapi bedanya kalau kita pencet split itu video langsung kepotong kayak gitu teman-teman. Ini kok buram ya tadi itu filter. Tadi ininya kepencet ya. Nah udah gini. Nah kemudian kalau hapus, kita hapus elemen-elemen atau hapus videonya gitu. Jadi misalkan tadi sudah di split kan, dibagi dua, terus mau dihapus gitu. Latar belakangnya ini tuh memberikan latar belakang yang di belakang video itu kan. Ini videonya kurang panjang kalau untuk video YouTube, jadi pasti ada sisa gitu. Nah sisanya itu bisa kita tentukan warnanya teman-teman. Tuh pakai foto juga bisa sih kayak gini. Tinggal pencet ini galeri ini aja kalau foto ya kan. Oke. Selanjutnya untuk kecepatan, itu kecepatan videonya. Kalau ke kanan itu lebih cepat, kalau ke kiri itu lebih lambat. Untuk potong, ini untuk memotong video berdasarkan ukurannya gitu. Kemudian volumenya mau kita, nah volume videonya itu sendiri. Untuk duplikat itu untuk menjadikan video menjadi 2 atau 3 atau 4 terserah teman-teman, tapi berdasarkan durasi video tersebut, jadi sama persis gitu. Kalau putar ini tuh untuk menentukan hadapnya video itu. Balik juga seperti itu. Nah kalau beku ini tuh membuat videonya diam, jadi contoh seperti ini. Nah gitu teman-teman, jadi videonya terjeda gitu. Kita kembalikan dulu ya. Oke, itu untuk fitur-fiturnya.
sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan aplikasi InShot. Yang pertama, kekurangan aplikasi InShot itu 1. Tidak mempunyai fitur transisi ketika ingin menggabungkan dari video satu ke video yang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada tombol unduh. Ketika kalian melakukan kesalahan, pastikan kalian mengingat kembali tadinya apa yang kalian lakukan sehingga bisa memperbaiki dengan manual. Kekurangan yang ketiga yaitu aplikasi InShot tidak dapat melakukan overlay atau menampilkan dua video dalam satu layar, seperti video reaction yang pada satu layarnya ada dua video. Biasanya ada layar utama paling besar dan biasanya di pojok bawah ada layar kecil untuk video yang kedua. Kemudian untuk kelebihan InShot, 1. Memiliki fitur yang lengkap seperti fitur background dan fitur musik serta yang lainnya. Yang kedua yaitu kecepatan kontrol yang dapat memungkinkan kecepatan video sesuai selera masing-masing. Ketiga, menyesuaikan rasio. Yang keempat, putar dan balik video adalah memodifikasi untuk dapat memutar video 90 derajat secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima, memotong video, efek slow motion atau timelapse dan GIF. Aplikasi InShot merupakan aplikasi yang cukup populer baik bagi Android maupun iPhone. Aplikasi ini tidak hanya untuk mengedit foto ataupun gambar, tetapi juga bisa untuk mengedit video dengan mudah dan tentunya tidak pakai ribet. Yang mana terdapat cukup banyak fitur di dalamnya. Contohnya seperti fitur background, fitur musik, teks dan gambar, stiker, dan banyak lagi fitur lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga ringan dan tentunya cocok bagi kita untuk keperluan tugas seperti editing video, foto, atau gambar maupun hanya sekedar hobi. Contohnya dalam pembelajaran PAI. Seorang guru bisa dengan mudah menggunakan aplikasi ini untuk keperluan belajar mengajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan terbatasnya pembelajaran tatap muka, tentunya aplikasi ini bisa menjadi jalan pintas untuk digunakan. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dengan menyertakan gambar atau video yang menarik di dalamnya, sehingga anak didik tidak merasa bosan saat menyimak video dari gurunya.